Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi laptop yang ada di sebelah gue ini itu sebenarnya udah ada beberapa bulan ya di Gaptek.id. Jadi sorry banget ya, HP baru bener-bener gue bisa naikin videonya. Tadinya gue pikir ini gue bakalan ketinggalan banget sih, cuma kayaknya nggak apa-apa karena setelah gue cek and recheck lagi, ternyata harga laptop khususnya untuk laptop ultra thin yang menggunakan AMD Ryzen 5000 series itu sekarang harganya lagi pada turun. Jadi kayaknya menarik banget nih, semisal gua ngebahas si HP Pavilion Aero 13 yang menggunakan AMD Ryzen 7 5800U ini. Turunnya segimana? Itu turunnya lumayan sih, sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah turunnya. Mungkin itu disebabkan karena AMD Ryzen 6000 series udah bermunculan di laptop-laptop gaming dan mungkin di tahun depan akan menyusul untuk seri U-nya. Cuma kenapa tetap menarik untuk dibahas? Karena setelah gue banding-bandingin pun untuk performa dari Ryzen 5000 series itu sebenarnya masih cukup kompetitif. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita bahas aja dulu untuk desain dari si HP Pavilion Aero 13 yang satu ini. Jadi fokus dari Pavilion Aero sendiri itu bagaimana sebuah laptop super tipis dan ringan bisa disematkan prosesor bertenaga tinggi ya. Pengguna yang mencari laptop seperti ini tentu nggak memprioritaskan performance yang mentok kanan banget, tapi ya lebih kepada kemudahan untuk dibawa bepergian aja. Mungkin dia seorang penulis, editor gambar, atau data analis yang sering pakai Excel untuk datanya, karena buka Excel juga kadang butuh core banyak, semisal emang datanya banyak. Pavilion Aero menggunakan bahan magnesium yang dipadukan dengan ocean bound plastic alias dari bahan daur ulang juga, dengan finishing ala metal gitu, sehingga laptop ini secara looks tetap kelihatan premium dan hasilnya bener-bener ringan cuy. Secara tampilan Pavilion Aero ini lebih mengarah ke HP Envy, jadi segmentasinya itu memang seperti menengah ke atas gitu deh dari HP, karena si HP Envy itu kan diarahinnya juga sebagai laptop premium dari HP ya. Nah, dimensinya ini ada di angka 29,7 x 20,9 x 1,69 cm dengan berat 1 kg aja, bahkan kurang dari 1 kg sebenarnya. Untuk keyboardnya sendiri, dia ini keyboardnya chiclet, jadi terpisah-pisah gitu dan ukurannya nggak terlalu kecil menurut gua, meskipun laptop ini kecil, jadi cuma di bagian F1 dan seterusnya aja yang kecil ya. Bahkan bagian angkanya juga nggak kecil. Tombol power di sini satu layout juga dengan keyboardnya. Touchpadnya ini ukurannya juga besar, mendukung multitouch dan juga precision driver, dan ada sensor fingerprint di sebelah kanannya, yang berarti udah mendukung Windows Hello juga. Untuk I/O menurut gue sebenarnya ada yang kurang nih, karena masih absen untuk SD card reader ya, yang dimana gue sih biasanya sebagai konten kreator pasti butuh banget yang namanya SD card reader ini. Tapi ya it's okay lah, karena udah ada USB Type-C 3.2 super speed juga yang udah mendukung 10 Gbps. Jadi kalau misalkan storage mau ditambahin dengan NVMe SSD eksternal seperti video yang sebelumnya gue bahas, itu udah bisa mendapatkan speed yang memang maksimum. Untuk layar ya, dia menggunakan panel IPS dan ini adalah salah satu panel IPS terbaik karena selain 100% sRGB-nya, dia juga punya resolusi tinggi di 2560 x 1600. Lalu ini peak-nya udah hingga 400 nits. Jadi kualitasnya lumayan mengobati banget lah meskipun belum OLED di kelas ini ya. Spesifikasinya sendiri tadi gue udah tease di awal kalau ini menggunakan AMD Ryzen 7 5800U. Tapi selebihnya ini menggunakan RAM 16GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD-nya 512 GB, ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, ada HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student 2019. Mengenai opsi upgrade-nya, ini yang bisa di-upgrade hanya SSD-nya aja ya, karena RAM-nya udah tersolder, tapi tenang aja, untuk RAM itu dia udah dual channel meskipun bawaannya udah solder. Ya mungkin keputusannya karena form factor ya, karena ini laptopnya sangat ringan dan juga sangat tipis, jadi mau nggak ada slot SODIMM di dalam laptop ini. Keputusan HP menggunakan AMD Ryzen 5000 series pada laptop ini juga ya dikarenakan tentu belum hadirnya si AMD Ryzen 6000 series untuk versi U-nya ya. Mungkin kita udah ngeliat gitu spek sheet-nya sekarang gimana di internet untuk Ryzen 7 6800U gitu misalkan. Speknya mungkin udah pada keluar gitu ya. Cuma kan di pasaran kita belum melihat satu produk pun ya untuk si Ryzen 6000U series ini. Ada ya paling seri HS ataupun seri H. Itu pun kita ngeliat di e-commerce kayaknya masih jarang banget deh, bahkan goib banget gitu. Belum bener-bener beredar lah di pasaran. Gue pribadi juga tentunya mengharapkan laptop seperti ini bakalan dikasih prosesor seperti AMD Ryzen 6000 series, karena
bukan permasalahan dari performa CPU-nya. Untuk performa CPU-nya gue akan bisa jamin kalau 5000 series dan 6000 series itu perbedaannya tipis banget secara performa CPU. Tapi lebih kepada integrated GPU-nya, dimana pada AMD Ryzen 6000 series itu dia udah menggunakan RDNA 2 dan di dalamnya ada encoder. Jadi ini akan sangat membantu untuk para editor ataupun konten kreator yang memang biasanya ngedit video, itu bakalan kepake banget untuk playback, untuk streaming, dan juga untuk encoding atau ekspor video. Jadi lebih smooth lah daripada IGP Vega yang ada di AMD Ryzen 5000 series. Sebenarnya itu aja sih. Lalu untuk kualitas webcam ya kurang lebih bagusnya segini-gini aja sih untuk kualitas laptop. Pengambilan lighting akan ngebantu shutter speed kamera akan jadi lebih smooth. Tapi kalau lighting pas-pasan ini adalah tipikal kamera yang coba nerangin gambar dan ngorbanin shutter speed, alias akan terjadi FPS drop kalau kurang lighting. Baterainya kurang lebih tahan sekitar 10 jam untuk kegiatan ringan seperti video playback ataupun browsing. Jadi sebenarnya ya secara daya tahan baterai juga ini udah lumayan panjang sih, apalagi kalau misalkan dipakainya untuk kebutuhan nulis ketak-ketik lewat Microsoft Word itu atau mungkin lewat Google Docs, itu sebenarnya masih oke. Oke, kita langsung lihat aja deh untuk performa CPU-nya. Gue juga akan bandingin skor Cinebench ini dengan Ryzen 7 6800HS biar kalian ada gambaran juga gitu. Seberapa beda sih antara si 5000 series dan 6000 series. Meskipun ini sebenarnya nggak apple to apple ya, karena yang satu seri U, yang satu seri HS. Tapi seharusnya bisa jadi gambaran semisal kalian ngelihat skor dari single core-nya untuk Cinebench ini. Jadi coba perhatiin aja di bagian single core-nya, karena itu akan menunjukkan IPC dari prosesornya. Nah, untuk Cinebench R15 di sini single core-nya tuh ada di 223. Sementara untuk multicore-nya ada di 1400-an karena ini CPU 15 watt ya. Single core dari Ryzen 7 6800HS 35 watt itu ada di angka 228. Jadi bedanya tipis banget secara IPC ini menurut gua, karena single thread-nya itu mirip-mirip sebenarnya antara 5000 series dan 6000 series. Bahkan 5000 series di sini masih 15 watt. Nah, untuk Cinebench R20 di sini, ini menyimpulkan bahwa peningkatan dari Ryzen 5000 series ke 6000 series nggak sesignifikan itu kok IPC-nya. Jadi wajar kalau di seri U ini 5000 series masih jadi prioritas oleh produsen laptop, karena ternyata masih sekenceng itu kok. Tapi ya itu tadi, sayangnya adalah di 5000 series ini adalah integrated GPU-nya yang belum menggunakan RDNA 2. Jadi untuk playback video di Adobe misalnya, mentok-mentok ya paling kalian bisa pakai kualitas setengah apabila RAW-nya 4K dan timeline-nya cukup numpuk. Itu pun mulai agak patah-patah semisal masuk ke plugin. Tapi ya it's okay karena ukuran monitornya nggak besar juga, jadi diturunin ke 1/4 juga sebenarnya gambarnya nggak pecah. Lalu ekspor videonya masih perlu sedikit sabar meski CPU di sini 8 core 16 thread. Karena software video editing sekarang ini lebih banyak memerlukan GPU accelerator ketimbang CPU only. Jadi disitulah pentingnya encoder ataupun GPU accelerated dedicated gitu ya, kayak CUDA atau OpenCL yang memang di dalamnya udah sangat-sangat baik untuk menunjang aktivitas seperti ini. Tapi semisal kalian itu mainnya main data, mungkin kalian main di Microsoft Excel gitu dengan data yang banyak, atau main-main database gitu ya, atau main-main coding gitu ya. Mungkin bukan coding yang grafik-grafik untuk bikin game ya. Itu mungkin akan sangat-sangat membantu karena di sini udah ada 8 core 16 thread dan laptopnya tipis gitu. Kalau buat iseng-iseng doang main game gitu sebenarnya masih bisa kok, masih bisa kayak main game Valorant itu masih bisa dapat di atas 100 FPS dengan preset low ya. Di sini gue dapat di 116 dengan 1% minimumnya di 68. Tapi kalau misalkan beli laptop ini fokusnya buat bermain game ya tentu jangan. Suhu CPU-nya di sini maksimum yang gue dapetin adalah 79 derajat saat dimainin game. Harusnya untuk kegiatan normal di laptop itu tentu suhunya nggak akan setinggi ini. Ini pun udah termasuk adem sebetulnya saat bermain game, mengingat form factor-nya yang tipis. Lalu bagaimana dengan kemampuan dari SSD-nya? Nah, untuk sequential speed di sini gue bisa dapetin sekitar 2 GB per second ya. SSD yang ada di unit ini menggunakan kode NTF yang berarti OEM-nya dari Micron. Nggak menutup kemungkinan akan dapat OEM lain, karena seringkali juga gue temuin laptop HP menggunakan SSD dari Western Digital. Oke, lalu bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan dari HP Pavilion Aero 13 yang satu ini? Untuk harga resminya sendiri dari situs HP itu masih harga yang normal di awal-awal sebenarnya, sekitar 14 juta lebih sedikit deh. Cuma kalau kalian cek ke marketplace, itu harganya udah pada turun tuh ya. Rata-rata tuh di 12 jutaan atau di 11 jutaan ya untuk yang bergaransi resmi. Yang non resmi sih sebenarnya banyak banget yang 10 jutaan. Tapi gue sarankan sih kalian membeli yang garansi resmi aja ya. Jadi biasanya ada di official store tuh yang udah authorized juga dengan HP Indonesia.
Untuk yang garansi resmi itu kalian bisa pasti ini sebenarnya tanya aja sih, garansinya itu dapatnya 2 tahun atau enggak, habis itu dapat accidental damage protection atau enggak. Karena untuk garansi resmi dari HP Indonesia itu udah pasti selama 2 tahun dan juga mendapatkan accidental damage protection. Lalu untuk Office Home Student-nya itu udah pre-install, ada stikernya biasanya, bukan dikasih license tambahan dari tokonya, bukan seperti itu, tapi udah pre-install dan juga permanen, kalian bisa login di situ. Oke, kurang lebih begitu sih soal HP Pavilion Aero 13 ini. Gue sejujurnya sangat-sangat suka dengan laptop-laptop ultra thin-nya HP ya, tapi sayangnya sebenarnya gue lebih cinta dengan HP Envy X360, makanya gue sampai sekarang masih pakai laptop itu. Tapi buat yang memang budgetnya lebih terbatas dan belum nyampe budgetnya untuk beli X360 karena itu dia bedanya 2-in-1, dan nyari yang bahkan lebih ringan daripada Envy, ini adalah salah satu jawabannya. Bahkan masih dikasih update dengan CPU yang paling baru, Ryzen 7 5800U. Semoga laptop ini juga ke depan bakalan dapat produk upgrade lagi ya ke depannya, sehingga masih dilanjutkan untuk seri Aero ini. Karena menurut gue ini laptop yang menarik dari segi bobot terutama. Jadi kalian juga boleh berkomentar di bawah menurut kalian gimana soal HP Pavilion Aero 13. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.